Jumpa lagi di Vestalk, channel yang membahas mengenai keuangan, bisnis, dan juga investasi. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah klik video ini untuk kembali kita membahas bedah emiten. Dan kali ini kita akan membahas emiten yang sudah di request oleh Bapak Ibu semua, yaitu adalah kode emitennya CLPI. Dan bagaimana kinerja CLPI, apakah CLPI ini menjadi emiten yang menarik, saham yang menarik untuk kita koleksi karena dividennya tinggi. Kita akan simak bersama bedah emitennya, tonton videonya sampai akhir ya. Dan Bapak Ibu yang baru join, langsung saja klik subscribe karena nanti setiap minggu kita akan membahas video-video mengenai keuangan, bisnis maupun investasi. CLPI atau PT Color Park Indonesia Tbk ini didirikan pada tahun 1988 dan bergerak dalam bidang usaha pembuatan tinta cetak, pelapis, perekat, dan perdagangan peralatan percetakan lainnya seperti BUPP film, PET film, perekat, dan resin plastik. Perusahaan ini mengelola 2 pabrik di Tangerang dan juga di Sidoarjo, dan produk dijual dengan merek seperti New, Unicom, Ultima, Lamiop, Alpha, Hunter, dan juga yang lainnya yang dijual di pasar domestik maupun pasar internasional seperti Australia dan juga China. Sebagai sebuah organisasi, visi dari CLPI ini ingin menjadi perusahaan manufaktur tinta cetak fleksibel yang terkemuka di Indonesia dan secara regional di Asia Pasifik dengan memberikan nilai tambah kepada seluruh stakeholdernya. Dan misinya adalah ingin memberikan nilai produk yang berkualitas secara menyeluruh, dan yang kedua adalah memberikan nilai lebih bagi para pelanggannya. Dan di sini kita bisa ketahui bahwasannya CLPI ini ingin menjadi perusahaan manufaktur tinta cetak fleksibel yang terkemuka di Indonesia dan Asia Pasifik ya Bapak Ibu ya. Ini merupakan tujuan yang besar bagi sebuah organisasi sehingga mimpi dari CLPI ini masih bisa ditempuh dengan periode waktu yang lebih lama. Pemilik dari perusahaan CLPI ini kalau kita ketahui adalah Inkcolor International Pti Ltd. Ini memiliki sekitar 51,00% dari total saham CLPI. Dan Inkcolor International Pti Ltd ini pada akhirnya dimiliki oleh Bapak Winardi Pranatajaya. Karena Bapak Winardi Pranatajaya ini pada akhirnya menjadi pemilik manfaat atau ultimate beneficial owner. Yang mana berarti dengan kata lain pemilik dan pengendalinya itu adalah keluarga Pranatajaya ini, spesifiknya adalah Bapak Winardi. Selain itu, saham beredar di masyarakat itu ada sekitar 34,92% dari total sahamnya. Sedangkan ada Chandra Natali Wijaya, ini juga merupakan pemegang saham sekaligus seorang komisaris dari TGKA ya Bapak Ibu ya. Selain itu ada juga Bapak Winardi Pranatajaya yang mana merupakan jajaran direksi dari Inkcolor International Pti Ltd. Jadi kita bisa ketahui, Bapak Ibu juga bisa lanjutkan penelusurannya itu mengenai Bapak Winardi Pranatajaya, mengenai profil beliau ya, supaya mendapatkan gambaran yang solid mengenai pemilik dari CLPI ini. Dan struktur organisasi dari CLPI ini adalah Bapak Haris Pranatajaya sebagai komisaris utama dan direktur utamanya adalah Bapak Santoso Jemi. Tidak ada perubahan Dewan Komisaris dan Dewan Direktur dari Desember 2023 ke Maret 2024. Selanjutnya kita akan melihat profil dari Bapak Haris dan juga Bapak Santoso ya. Bapak Ibu juga perlu mengetahui masing-masing profil dari komisaris yang ada dan direktur yang ada supaya mendapatkan gambaran yang solid. Dan tambahan infonya adalah saya sebenarnya lebih suka komponen komisaris dan direktur yang seperti ini. Jadi tidak terlalu banyak orangnya, karena kalau terlalu banyak dalam pengambilan keputusan biasanya relatif lebih sulit ya. Sedangkan kalau jajaran komisaris dan direksinya ini cukup ringkas, ini dalam pengambilan keputusan bisa lebih cepat sehingga agility sebuah perusahaan itu tidak terganggu dengan adanya birokrasi. Dan dari Bapak Haris Pranatajaya selaku komisaris utama, beliau ini menjadi komisaris utama sejak 2023. Beliau adalah WNI, usia sekitar 62 tahun dan domisili di Indonesia. Pendidikan beliau adalah Business Finance di University of Hawaii di Amerika Serikat. Nah ini riwayat jabatan dari Bapak Haris ini yang menarik adalah beliau pernah menjabat sebagai RM atau Relationship Manager di Chase Manhattan Bank. Yang mana itu tahun 1983 sampai 1985 walaupun kurang lebih di 2 tahun saja ya. Tapi Chase Manhattan Bank ini menjadi salah satu bank yang terbesar ya di US maupun di dunia. Yang mana sekarang sudah merger dengan JP Morgan sehingga namanya menjadi JP Morgan Chase. Sehingga dengan latar belakang beliau kita bisa mengetahui bahwasanya profilnya ini cukup bagus ya Bapak Ibu ya. Beliau juga punya rangkap jabatan sebagai komisaris utama di PT Color Park Fleksibel Indonesia, direktur di PT Bukit Jaya Semesta, direktur utama di PT Bukit Mega Masabadi, dan juga direktur utama di PT Bumi Mulia Indah Lestari.
Sedangkan dari sisi direktur utamanya, Bapak Santoso Jemi, ini beliau pernah menempuh pendidikan di Master of Science di bidang Electrical Engineering di University of Missouri, Columbia, Amerika Serikat. Riwayat jabatan beliau juga pernah menjabat sebagai manajer sistem engineer di PT Metroda Indonesia dan saat ini rangkap jabatannya sebagai direktur utama di PT Color Park Flexible Indonesia. Bapak Santoso Jemi ini memiliki hubungan afiliasi kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris Perseroan, namun beliau tidak punya hubungan afiliasi dengan pemegang saham Perseroan. Sedangkan Bapak Haris Pranatajaya ini punya hubungan afiliasi baik dengan jajaran direksi maupun pemegang saham. Sehingga kita bisa ketahui ini sebenarnya family business ya Bapak Ibu ya. Dan selanjutnya dari bisnis model Color Park sendiri, CLPI ini menjalankan dua kegiatan usaha utamanya yaitu pada manufaktur tinta cetak dan pelapis serta yang kedua perdagangan film, perekat dan sejenisnya. Dalam menjalankan lini usaha manufaktur, CLPI ini menghasilkan sejumlah produk seperti tinta untuk kemasan fleksibel dan rokok, tinta ramah lingkungan, pelapis untuk kemasan. Sedangkan pada produk-produk yang diperdagangkan ini antara lain berupa film dan juga ada adhesif. Keunggulan utama dari CLPI kalau kita lihat ya, CLPI ini memiliki pemahaman mendalam tentang pasar lokal di Indonesia dan dapat menawarkan layanan yang lebih personal serta responsif kepada pelanggan lokal. Ini yang menjadi salah satu keunggulannya. Sehingga dengan ini memungkinkan CLPI ini untuk adaptasi lebih cepat terhadap kebutuhan pasar spesifik dan perubahan yang lebih cepat. Tapi kelemahan utamanya dari CLPI ini memiliki akses yang lebih terbatas terhadap teknologi canggih maupun inovasi global yang lebih cepat dibandingkan dengan kompetitor internasional yang lebih besar. Jadi sama seperti perusahaan-perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia ya. Sebetulnya kalau kita bicara mengenai perusahaan manufaktur dan kita sudah bicara mengenai ranah internasional ya, tidak lagi ranah regional, ini musuh utamanya adalah perusahaan-perusahaan yang ada di negara manufaktur dunia yaitu China. Sehingga kalau kita bicara mengenai ekspor produk, ya kita perlu mengetahui competitiveness kita dibandingkan China. Karena manufaktur sendiri, bisnis modelnya pasti bicara mengenai efisiensi. Siapa yang paling efisien, siapa yang paling cepat, itu yang bisa memenangkan pasar ya. Lalu wilayah operasi dari CLPI sendiri, ini ada di Jawa dan juga di Sumatera, spesifiknya di Medan. Serta wilayah pemasaran lainnya ada di China dan juga Australia. Pasar CLPI yang terbesar ini meliputi area di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Medan. Di luar itu, CLPI juga terus mengembangkan pasar potensi lainnya, baik di domestik maupun regional di Asia Pasifik untuk mewujudkan visi dari CLPI. CLPI telah menjalin kerjasama strategis dengan berbagai perusahaan asing, yaitu Ink Color Australia dan juga Ink Color China. Sebagai informasi tambahannya ya Bapak Ibu ya, market share dari CLPI, kalau kita bicara mengenai kapasitas produksi yang disampaikan oleh manajemen ya, share dari CLPI ini sekitar 10% dari pasar di Indonesia Bapak Ibu. Sehingga sebetulnya share-nya cukup besar, tetapi belum sampai yang 50%, 60% menjadi benar-benar raja di Indonesia ya. Sehingga dengan itu sebetulnya ruang pertumbuhannya masih sangat tinggi. Dengan catatan ya CLPI ini bisa menawarkan kebutuhan yang relevan bagi setiap segmentasi pasar yang ada. Dan segmen bisnis dari CLPI dibagi menjadi 4, yaitu ada gravure, film, adhesif, dan juga coating. Tinta gravure ini digunakan untuk proses percetakan pada berbagai material seperti kemasan fleksibel, label, produk plastik. Dan proses gravure ini memungkinkan hasil cetak yang berkualitas tinggi dan detail yang tajam. Kalau film ini digunakan untuk berbagai keperluan industri seperti kemasan makanan, industri farmasi, dan aplikasi industri lainnya. Dan film plastik ini seringkali digunakan untuk menjaga kebersihan, kestabilan, dan kualitas produk yang dikemas. Sedangkan pada adhesif, perekat yang diproduksi digunakan dalam berbagai aplikasi industri seperti penyegelan kemasan, laminasi, konstruksi. Karena perekat ini memastikan ikatan yang kuat dan tahan lama antara berbagai material. Sedangkan di sisi coating, produk-produk coating ini digunakan untuk memberikan perlindungan tambahan dan meningkatkan estetika pada berbagai permukaan. Ini termasuk lapisan anti korosi, lapisan pelindung, dan lapisan dekoratif yang digunakan dalam berbagai industri seperti otomotif, elektronik, dan juga kemasan. Ada baiknya juga Bapak Ibu mengetahui persis produknya seperti apa, baik itu dari gravure, film, adhesif, maupun coating. Karena dengan kita mengetahui produknya, kita mengetahui kebutuhan yang ada di pasaran, sehingga kita bisa mengetahui keunggulan dari CLPI ini seperti apa, dan pada akhirnya apakah CLPI ini bisa memenangkan pasar atau tidak. Sehingga rasa confident kita tumbuh lebih besar. Dari hasil riset yang sudah kita lakukan, ini ada 3 keunggulan kompetitif yang kita temukan dari CLPI. Di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah inovasi produk, yang kedua adalah kualitas produk, dan yang ketiga adalah distribusi.
Yang pertama dari inovasi produk. CLP ini terus berinovasi dalam pengembangan produk-produk tinta cetak yang berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan industri yang beragam. Jadi riset and development-nya di sini cukup bagus kalau kita lihat. Yang kedua adalah dari sisi kualitas produk. CLP ini memiliki produk yang berkualitas tinggi, dan kualitas produk yang tinggi ini juga didukung dengan proses yang efisien dari manufaktur produk. Karena fasilitas manufaktur yang dimiliki itu sudah pada tingkat yang modern, Bapak Ibu. Selanjutnya dari sisi keunggulan kompetitif adalah distribusi yang luas. CLPI memiliki distribusi yang luas baik di dalam negeri maupun di internasional. Hal ini juga didukung juga dengan pemahaman mendalam mengenai kebutuhan dari pasar, sehingga memungkinkan CLPI ini untuk menyesuaikan produk dan layanan sesuai dengan preferensi dan kebutuhan masyarakat. 3 poin ini menjadi keunggulan dari CLPI sehingga bisa lebih unggul dibandingkan kompetitornya. Sedangkan dari sisi strategi dan pengembangan bisnis dari manajemen sampaikan itu ada 4 poin besar yang menjadi fokusnya. Yang pertama adalah peningkatan efisiensi operasional, yang kedua adalah diversifikasi produk dan inovasi, yang ketiga adalah ekspansi pasar, dan yang keempat adalah peningkatan kualitas layanan. Yang pertama kita bahas dari peningkatan efisiensi operasional dan manajemen bahan baku. Mengingat tantangan harga bahan baku yang tinggi dan berfluktuasi tentu saja ya, perusahaan akan terus fokus pada pengelolaan inventory dan efisiensi operasional. Sebetulnya output di sini adalah supaya kegiatan operasinya itu efisien dan bottom line-nya itu bisa lebih baik. Sedangkan dari sisi diversifikasi produk dan inovasi, ini untuk tetap kompetitif, perusahaan perlu terus berinovasi dalam mengembangkan produk dan diversifikasi produk yang ada. Penelitian dan pengembangan R&D produk baru ini dapat memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang terutama di sektor makanan, minuman, tembakau, serta kemasan rokok. Dan berikutnya lagi adalah ekspansi pasar dan penguatan jaringan distribusi. Di sini perusahaan dapat meningkatkan upayanya dengan memperluas pangsa pasar baik di domestik maupun internasional. Penetrasi ke pasar baru, menjaga kerjasama dengan perusahaan asing, dan memperkuat jaringan distribusi yang ada itu menjadi langkah-langkah yang ditempuh oleh manajemen. Sedangkan yang keempat adalah peningkatan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Di sini manajemen berusaha untuk mempertahankan loyalitas pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menyediakan produk berkualitas tinggi dan layanan pelanggan yang prima. Kami rasa 4 poin ini menjadi core activity yang harus diperhatikan oleh manajemen ya. Dengan kata lain kami sepakat dengan yang dilakukan oleh manajemen. Kita informasikan bahwasannya kita bisa menerima sponsorship dari Bapak Ibu semua melalui 2 cara, yaitu melalui Fasttalk Supporter dan juga melalui Super Comment maupun Super Thanks. Di sini di Fasttalk Supporter Bapak Ibu bisa langsung klik bagian gabung ya, atau masuk ke channel kami klik bagian gabung juga. Sedangkan di Super Comment dan juga Super Thanks Bapak Ibu bisa klik titik 3 di bawah video ini lalu klik bagian terima kasih. Kita informasikan juga terima kasih kepada Bapak Baladema dan juga Bapak Frank yang sudah join menjadi Fasttalk Supporter, serta ada channel atas nama Mayor Shop yang sudah memberikan super komen dan juga super thanks. Sepenuhnya yang Bapak Ibu berikan kontribusi terhadap channel ini untuk bersama-sama kita meningkatkan literasi keuangan di Indonesia yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Terima kasih, kita lanjutkan. Dari laporan keuangannya, kita bahas di neracanya dulu. Neracanya ada current aset dan juga fixed asset. Di satu sisi kita bahas cash-nya juga. Di aset lancarnya ini mendominasi dari total aset, yaitu 85,35% lah dari total aset. Sedangkan aset tidak lancar ini cukup tipis ya, 14,65%. Padahal ini perusahaan manufacturer. Dan aset lancar ini didominasi oleh kas dan juga setara kas ini sekitar 39% dari total aset lancar. Piutang usaha sekitar 37% dari total aset lancar dan 22% itu berupa persediaan. Sedangkan pada aset tidak lancar ini didominasi sudah pasti untuk aset tetap ya. Ini sekitar 86% dari total aset tidak lancarnya. Dan 12% itu untuk tagihan pajak. Kita bisa ketahui bahwasannya total aset dari CLP ini cukup kecil ya Bapak Ibu ya. Relatif lebih kecil lah, karena di bawah dari 1 triliun. Rata-rata pertumbuhan aset tidak lancar juga sekitar 0,63% per tahun. Dengan kata lain, sebetulnya CLPI ini tidak berinvestasi di aset tetap itu secara agresif Bapak Ibu. Karena sebenarnya hanya berfluktuasi aja. Nah, turun di situ-situ aja untuk fix asetnya. Dan dari sisi neraca kita lihat total equity dan utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Di utang jangka pendek ini sekitar 28%-an dari total aset. Utang jangka panjang sekitar 1,71% saja dari total aset, dan ekuitasnya mendominasi, ini sekitar 69,85% dari total aset. Utang jangka pendek ini didominasi oleh utang usaha pada pihak ketiga, ini hampir 60% dari total utang jangka pendeknya. Sedangkan utang jangka panjang ini didominasi oleh liabilitas sewa
Dan rata-rata pertumbuhan ekuitas dalam 11-12 tahun itu sekitar 7,47% per tahun. Artinya ekuitas dari CLPI itu tumbuh lebih tinggi dibandingkan aset tidak lancarnya tadi ya. Yang mana berarti ekuitas yang dimiliki oleh CLPI itu ditumpuk dalam aset lancar. Dengan kata lain, aset lancarnya itu pasti lebih tinggi pertumbuhannya dibandingkan aset tidak lancarnya, Bapak Ibu. Baik itu tadi dalam bentuk kas, baik itu tadi dalam persediaan maupun dalam aset lancar lainnya. Sedangkan dari sisi laba rugi kita bisa ketahui dari sisi revenue, operating profit dan juga net profit. Kita lihat secara 11-12 tahun terakhir sebetulnya revenue hanya berfluktuasi ya Bapak Ibu ya. Apakah ada tren peningkatan? Kalau kita lihat dari 2017 sampai 2024 kuartal 1, ya ini ada peningkatan trennya walaupun relatif tipis saja. Tapi kalau kita lihat dari 2013 sebetulnya ya hanya naik turun saja. Karena rata-rata pertumbuhan revenue itu hanya di 0,61% per tahun. Sedangkan rata-rata pertumbuhan laba operasi ini 3,46% per tahun dan rata-rata pertumbuhan laba bersih itu lebih tinggi yaitu 10,03% per tahun. Artinya adalah manajemen itu mampu melakukan efisiensi dari kegiatan operasi bisnisnya. Walaupun dalam memperoleh pasar baru, manajemen tidak terlalu bagus ya karena rata-rata pertumbuhan revenue-nya hanya berfluktuasi saja. Dan kontribusi pendapatan kalau kita lihat ada 4 segmen bisnis tadi, ada coating dan plastik resin, adhesive, film dan juga gravure. Dominasinya atau kontributor utama dari revenue selama 11-12 tahun terakhir ini sudah ketahuan ya, yang berwarna biru yaitu gravure, yaitu sekitar 51,32% dari total pendapatannya. Dan rata-rata pertumbuhan dari gravure sendiri ini di minus 1,45% per tahunnya. Dan hanya segmen adhesif ini yang mengalami peningkatan dalam 11-12 tahun terakhir, yaitu rata-rata pertumbuhan revenue pada segmen adhesif ini sekitar 7,58%. Sedangkan kontribusinya terhadap total revenue di sekitar 19,32%. Kalau kita ingin ketahui komponen beban dan biaya, kita ukur kontribusi beban dan biayanya. Kita bisa ketahui bahwasannya sudah pasti kontributor utama dari beban dan biaya itu adalah untuk COGS ya Bapak Ibu ya. Ini sekitar 90,90% dari total beban dan biaya. Terutama untuk pembelian barang jadi dan pemakaian bahan baku serta bahan penolong. Artinya ya sebetulnya komponen beban dan biaya itu terbesar ya adalah untuk beli barang jadi. Dan kontributor berikutnya adalah untuk beban umum dan administrasi itu sekitar 4,54%, terutama untuk gaji dan tunjangan dan lembur. Walaupun kontribusi terhadap beban dan biaya tidak terlalu signifikan ya Bapak Ibu ya. Dengan ini kita bisa ketahui bahwasanya bottom line dari CLPI ini bisa diperbaiki atau bisa diefisienkan dengan bahan baku yang dipilih dengan lebih baik atau barang jadi yang dibeli itu bisa dari pasokan yang lebih murah. Dari kontribusi laba operasi, kontributor utama laba operasi dalam 11-12 tahun terakhir ini juga masih pada gravure ya, yaitu rata-rata pertumbuhannya sekitar minus 1,65% per tahun. Sedangkan segmen adhesif ini punya pertumbuhan sebesar 3,26% per tahun. Dan kalau kita lihat ya hanya berfluktuasi saja Bapak Ibu di laba operasinya ya. Walaupun kalau kita lihat dari 2017 maupun 2018 lah ya, sampai kuartal 1 2024 ya seolah-olah ada pertumbuhan. Tetapi di 2013 sampai 2018 itu pernah mencetak laba operasi yang lebih baik itu. Sehingga kalau dalam 11 sampai 12 tahun terakhir sebenarnya hanya berfluktuasi saja. Lalu dari sisi margin laba operasi per segmen, ini ada insight yang menarik ya dari strategi manajemen. Margin laba operasi yang diterapkan oleh manajemen CLPI ini dari 2013 sampai 2021 itu mix margin Bapak Ibu. Jadi marginnya berbeda-beda dari segmen bisnis. Sedangkan dari tahun 2021 sampai kuartal 1 2024 marginnya sama antar segmen. Sedangkan kalau kita lihat rata-rata margin laba operasi pada segmen gravure sendiri dalam 11-12 tahun terakhir itu sekitar 9,46% margin laba operasinya. Dan margin laba operasi pada segmen film dalam 11-12 tahun terakhir itu hanya sekitar 3%-an. Ya karena pernah terjadi minus dan pernah terjadi margin laba operasi yang cukup tipis ya. Dan informasinya yang tadi kita bisa ketahui ada perubahan strategi dari mix margin menjadi margin yang sama antar segmen. Ini menandakan bahwasannya masing-masing segmen bisnis dari CLPI ini sudah bisa dalam tanda kutip berdiri sendiri nih Bapak Ibu. Selanjutnya kita bahas dari sisi arus kasnya ya Bapak Ibu ya. Arus kas operasi dari CLPI ini relatif berfluktuasi Bapak Ibu. Kalau kita lihat 2 dari 12 tahun juga mengalami arus kas negatif, yang mana di kuartal 1 2024 ini juga masih negatif. Selain itu,
kalau kita lihat dari 2013 sampai 2024 kuartal 1, ada beberapa tahun yang punya arus kas operasi itu relatif tinggi, ada yang biasa saja, ada yang sangat tipis ya Bapak Ibu. Itu yang menandakan fluktuasi arus kasnya ini masih sangat tinggi dan belum stabil. Lalu selain itu, CLP ini juga kita ketahui bahwasanya minim berinvestasi ke aset tidak lancar. Dan dari neraca pun juga tadi sudah kita sampaikan yang menunjukkan data yang sama bahwasannya rata-rata pertumbuhan aset tidak lancar itu hanya di 0,63% saja per tahun. Meskipun demikian, CLP ini rutin dalam membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Nanti kita bahas seberapa besar dividen yang bisa diperoleh oleh pemegang sahamnya ya. Dan dari sisi rasio aktivitas ada days in inventory, days in receivable, dan juga days in payable. CLP ini memiliki level persediaan ini lebih dari 2 bulan penjualan ya, atau sekitar 70 harian. CLP ini bisa mengubah persediaannya menjadi penjualan. Lalu berikutnya, CLPI membutuhkan waktu lebih dari 3 bulan atau sekitar 100 harian untuk mengubah piutang usahanya menjadi kas. Dan yang terakhir adalah CLPI memiliki waktu lebih dari 2 bulan atau sekitar 62-69 harian ya, untuk membayar utang usahanya. Jadi punya waktu di 2 bulanan lebih untuk membayar utang usahanya. Dengan ini sebetulnya likuiditas CLPI tentu akan lebih tertekan ya, karena dia harus membayar itu lebih cepat dibandingkan piutang yang bisa diterima. Nanti kan tinggal seberapa besar piutangnya dan seberapa besar yang harus dibayarkan dari utang usahanya. Kalau kita lihat dari tadi neracanya, sebetulnya dari sisi utangnya kan relatif lebih kecil ya dibandingkan ekuitasnya dan dari total asetnya. Lalu dari sisi rasio profitabilitas, kita bisa ketahui dari operating profit margin, net profit margin, return on equity, dan juga return on asset. Rata-rata net profit margin dalam 11-12 tahun terakhir itu hanya di sekitar 5,78%. Net profit marginnya kecil. Sedangkan rata-rata return on equity dalam 11-12 tahun terakhir itu sekitar 10,09%. Yang mana sebetulnya ada fluktuasi juga nih Bapak Ibu. Tingkat profitabilitas dari CLP ini bisa kita katakan pada tingkat yang relatif moderat ke arah rendah Bapak Ibu. Dengan ini menandakan sebetulnya kompetisi dari bisnis yang dijalankan oleh CLP ini sebetulnya cukup tinggi ya Bapak Ibu ya kompetisinya. Ya ini ditandakan dari mana? Dari operating profit margin yang relatif rendah dan juga net profit margin yang relatif rendah. Dengan kata lain, CLP tidak bisa mematok harga atau mengambil margin terlalu besar. Dari rasio likuiditas, ada current ratio, cash ratio, dan juga cash ratio. Kita bisa ketahui posisi cash ratio-nya saja dari kuartal 1 2024 itu di 118%. Artinya risiko dari rasio likuiditas ini relatif rendah ya Bapak Ibu ya. Trennya ada perbaikan juga dan di kuartal 1 2024 rasio likuiditasnya sangat bagus. Dari sisi rasio solvabilitas, ada perbaikan debt equity ratio dari 2013 dibandingkan dengan kuartal 1 2024. Operating profit itu juga bisa mengcover 20 kali dari interest expenses-nya. Artinya sebenarnya risiko dari rasio solvabilitas ini juga relatif rendah. Neracanya sebenarnya cukup bagus, risiko dari rasio likuiditas maupun solvabilitas juga relatif rendah. Dan dari sisi dividend yield ini yang disukai, digemari oleh para investor, oleh holdernya dari CLPI. Tapi kita lihat seberapa besar sih sebetulnya yang dibayarkan oleh CLPI yang bisa kita terima sebagai seorang investornya. Kita ukur dengan dua metode, ada dividend yield dan juga dividend yield aksen. Ketentuannya masih sama Bapak Ibu. Dividend yield itu adalah tingkat dividen yang kita peroleh kalau kita beli sahamnya di harga penutupan tahun tersebut, dan rata-rata dividend yieldnya itu di sekitar 6,97% per tahun. Sedangkan dividend yield aksen ini adalah tingkat dividen yang kita peroleh kalau kita beli saham tersebut di harga penutupan tahun 2013 atau di Rp570 ya. Sedangkan rata-rata dividend yield aksen ini sekitar 9,79%. Karena harga relatif tumbuh ya dari 2013 sampai 2024 di kuartal 1 ini. Dan pada tahun 2024 ini CLPI juga sudah membagikan dividen di Rp128 per lembar sahamnya. Atau kalau di harga 1.100 ya 12%-an ya kurang lebih kisaran dividen yield yang diterima. Dengan rata-rata dividen yield maupun dividen yield aksen seperti ini ya tentu ini pada kisaran yang moderat ke arah tinggi ya Bapak Ibu ya. Sedangkan valuasi harganya gimana? Kalau kita lihat, kita bisa ukur menggunakan discounted cash flow dan juga dividen discount model. Di sini kita coba menggunakan discounted cash flow Bapak Ibu. Dan juga price brandnya menggunakan PE ratio. Discounted cash flow ada 5 asumsi. Ini ada cash flow per share diganti dengan earning per share. Lalu estimasi earning per share di 2024 ini yang kita adjust ya Bapak Ibu ya. Itu sekitar Rp153,55 per lembar sahamnya. Discount rate sebesar 15 dan rata-rata growth rate sekitar 3,46 dan rata-rata terminal growth rate-nya itu sekitar 3,0%.
Lalu hasil perhitungannya, valuasi harga wajar dari discounted cash flow dengan asumsi yang kita terapkan itu sekitar Rp1.339 per lembar sahamnya. Sedangkan pada price brand dengan EPS yang sama di Rp153,55 per lembar saham dengan rata-rata PI rasio 6,03, yang mana rata-rata PI rasio 6,03 itu relatif masih murah Bapak Ibu. Dan harga wajar dengan valuasi price brand ini sekitar Rp925 per lembar sahamnya. Artinya dengan kinerja di 13 Juli 2024 di 1095 ini sebenarnya berada pada kisaran valuasi bisnisnya ya Bapak Ibu ya. Kesimpulan dari diskusi kita pada siang hari ini adalah CLP ini merupakan perusahaan yang bergerak di subsektor basic material dengan bisnis utama adalah pembuatan tinta cetak, pelapisan, perekat, dan perdagangan peralatan percetakan lainnya. CLP ini dimiliki dan dijalankan oleh orang yang kompeten dan berpengalaman. Terkait integritas, Bapak Ibu perlu cek sendiri ya. Lalu dari sisi keuangan ya, CLPI memiliki neraca yang solid. Bagus sekali neracanya. Kemampuan mencetak laba bersih yang positif pada tingkat profitabilitas yang moderat ke arah rendah. Pertumbuhannya lambat. Dan arus kas ini berfluktuasi, serta tingkat dividen yang relatif tinggi. Di harga saat ini, di 1095, kami rasa CLP ini berada di valuasi bisnisnya ya. Kalau mau dikatakan undervalue, ya sedikit undervalue lah. Tapi saya lebih confidence mengatakan ini ya berada pada kisaran valuasi bisnis. Dan itu tadi diskusi kita mengenai CLPI, Bapak Ibu. Kira-kira gimana menurut Bapak Ibu, apakah CLPI ini layak untuk dikoleksi dengan dividen yang tinggi tapi pertumbuhannya relatif rendah dan juga profitabilitasnya relatif rendah? Kira-kira apakah Bapak Ibu menganggap ini layak atau tidak? Silahkan drop di komen ya Bapak Ibu ya. Dan disclaimernya, Bapak Ibu perlu melakukan analisis ulang dan lebih lanjut karena setiap kegiatan investasi itu mengandung resiko. Dan terima kasih juga Bapak Ibu sudah menonton sampai akhir. Nextnya kita akan bahas apa? Drop di komen ya Bapak Ibu ya. Karena kita ingin tahu yang menjadi kebutuhan dari Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu atas kontribusinya baik itu secara material maupun non material. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih dan selamat siang.